Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Siapa ketua kelas di sini? Yopi. Nah, silakan memimpin doa sebelum kita mulai belajar. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita belajar ada baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apakah anak-anak yang sudah kenal siapa nama Ibu? Belum. Ya, baik. Perkenalkan, nama Ibu Tiara Monika. Berasal dari Jepang ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik. Selanjutnya itu kita absen dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Ketika Ibu menyebuti nama, kalian harus menyebuti buah yang favorit kalian. Iya, Bu. Ya, Pak? Baik. Feli yang bisa? Bengkuang, Bu. Ya, Pak? Pisang, Bu. Suryani? Jamu biji. Winta? Durian, Bu. Reda? Semangka, Bu. Yofi? Semangka juga, Bu. Berarti masuk semua hari ini ya? Masuk, Bu. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan masuk ke materi. Apa kalian sudah tahu apa materi kita pada hari ini? Belum. Baik, materi kita pada hari ini yaitu tentang dakwah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Nah, tujuan kita dalam mempelajari dakwah Abbasiyah dalam membangun peradaban Islam yaitu di mana di sini kita akan tahu terbentuknya dakwah Abbasiyah itu bagaimana, terus faktor pendukung dari berdirinya dakwah Abbasiyah itu, terus pencapaian dakwah Abbasiyah. Nah, di sini yaitu kita langsung masuk saja pada materi yaitu tentang dakwah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Apakah kalian pernah mendengar atau mempelajari apa itu dakwah Abbasiyah dalam membangun peradaban Islam? Belum. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu dakwah Abbasiyah dalam peradaban Islam. Nah, dakwah Abbasiyah ini yaitu adalah salah satu dinasti paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Karena mereka ini yaitu memain peran kunci dalam memperkuat dan mengembangkan peradaban Islam yang mulia. Terus, baik yang kedua yaitu terbentuknya dakwah Abbasiyah. Nah, terbentuknya dakwah Abbasiyah ini yaitu dakwah Abbasiyah terbentuk setelah pemberontakan yang dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib atau paman Nabi Muhammad SAW. Mereka berhasil menggulingkan kekuasaan dakwah Umayyah dan memberikan khalifah. Terus yaitu baru yang berpusat di Bantul Irak, yaitu selama masa kekuasaannya dakwah Abbasiyah yaitu mengalami masa kemasan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Terus itu materi selanjutnya. Nah, di sini yaitu faktor pendukung berdirinya dakwah Abbasiyah. Apakah sudah tahu apa saja pendukung dari berdirinya dakwah Abbasiyah? Ada yang tahu? Belum. Baik. Faktor pendukung dari berdirinya dari dakwah Abbasiyah yaitu yang pertama ketidakpuasan terhadap dinasti Umayyah. Nah, maksudnya di sini yaitu ketidakpuasan terhadap dinasti Umayyah yaitu yang pertama dinasti Umayyah ini dianggap terlalu menentukan golongan Quraisy dan kurang memperhatikan golongan lain. Terus yang kedua
sebagai paman Nabi Muhammad yang dianggap memiliki hak yang lebih kuat untuk menjadi khalifah. Terus gerakan pahlawan syariah itu juga mendapat dukungan luas dari masyarakat terutama di wilayah Persia. Terus yang ketiga yaitu strategi politik yang efektif. Nah, di sini maksudnya yaitu keluarga Abbas ini mampu membangun koalisi yang kuat dengan berbagai kelompok termasuk golongan syariah. Terus penjelasan kedua yaitu mereka menggunakan propaganda yang efektif untuk menarik simpati masyarakat. Terus yang keempat yaitu kelemahan dinasti Umayyah. Nah, kelemahan dinasti Umayyah ini yaitu yang pertama, dinasti Umayyah ini menghadapi berbagai pemberontakan dan konflik internasional yang melemahkan kekuasaannya. Terus yang kedua yaitu kebijakan politik itu dan administrasi dinasti Umayyah dianggap tidak populer di kalangan masyarakat. Terus yaitu pencapaian dakwah Abbasiyah. Di sini ada 7 pencapaian dari dakwah Abbasiyah. Nah, yang pertama yaitu memperluas kekuasaan hingga mencakup Timur Tengah, Afrika dan Asia Tengah. Terus yang kedua mengembangkan pusat ilmu pengetahuan, seni dan budaya dan New York. Yang ketiga yaitu mendukung terjemahan karya Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Terus yang keempat yaitu mempromosikan kemajuan dalam bidang astronomi dan matematika, kedokteran dan arsitektur. Lanjut. Materi yang terakhir yaitu warisan dakwah Abbasiyah. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran budaya dan koleksi beragama. Terus yang kedua yaitu sumber invitasi yaitu meninggalkan warisan intelektual dan budaya yang mempengaruhi dunia Islam hingga hari ini. Terus yang terakhir yaitu motor peradaban. Nah, di sini maksudnya yaitu menjadi model bagi peradaban-peradaban lain di wilayah Islam dan sekitarnya. Nah, mungkin di sini sampai materi kita. Di sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Di sini kita lanjut aja speaking ya. Dimana di sini kalian digiliran spidol ini lewat sambil berjalannya sholat. Bisa dipahami? Nanti Ibu akan mengambil 3 orang, di mana 3 orang ini nanti akan menjelaskan materi apa yang disampaikan nanti. Bisa dipahami? Salawatnya mau kalian sendiri apa gimana? Salawat Sendiri dirinya. Selama ini apa? Ngomong suara sendiri kan? Pakai HP. Di mana sawah ini berhenti? Berarti di sana yang kalah ya, 3 orang ya. Iya, Bu. Mulai Bu. Iya, mulai. Ibu nggak akan lihat di mana spidolnya ya. Lihat ya. Nanti kita cari 2 orang lagi. Lanjut ya.
untuk kawan kalian karena kalian bilang tadi sudah paham dengan materi ibu. Di sini mereka akan menjelaskan apa isi soal yang telah diberikan pada mereka. Ya, di sini saya mendapat soal sebutkan faktor pendukung Daulah Abbasiyah. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah yaitu satu, terjadinya perpecahan karena keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dan dalam negeri. Munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais Asy-Syaibani dan kelompok Syiah yang menilai takluk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Mawali adalah orang-orang bukan Allah. Saat ini biasa disebut Ajam. Syiah adalah pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya perpecahan kelompok suku Arab, Utara dan Arab Selatan. Yang selanjutnya kecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap kenegarawan yang baik. Dan yang terakhir yaitu wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, Khalifah terakhir Daulah Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak di tahun 132 Hijriah. Selanjutnya, silakan duduk. Terima kasih, Kak Gita. Ya Bu. Jadi saya mendapat soal jelaskan pengertian Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. La haula. Daulah Abbasiyah adalah dinasti Islam yang bertahan dari tahun 750 hingga 1258 Masehi di wilayah yang sekarang disebut Irak dan sekitarnya. Daulah ini dianggap sebagai salah satu periode keemasan dalam sejarah Islam, di mana peradaban dan kebudayaan Islam berkembang sangat pesat. Dalam bidang agama Islam, Daulah Abbasiyah memainkan peran penting dalam pengembangan dan pemahaman Islam. Mereka mendukung dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu falak atau astronomi dan ilmu kedokteran. Pusat-pusat ilmu seperti Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan didirikan untuk menerjemahkan dan mempelajari berbagai karya ilmiah dari berbagai budaya dan peradaban. Silahkan dulu. Terima kasih Nak Nada. Selanjutnya Ibu sudah dulu. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu sebutkan berdirinya Daulah Abbasiyah pada tahun berapa, yaitu tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Baik, silahkan dulu. Berarti sudah mengerti ya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membuat kalian ada orang berapa? 6. 6 ya. 6 orang. Jadi kalian buat 3 kelompok. Satu kelompok itu 2 orang. Kalian yang pilih atau berhitung? Pilih deh. Silakan. Kelompok 1 yang mana? 1, 2, 3. Ya, baik. Kelompok 1, tolong kalian carikan terbentuknya Daulah Abbasiyah. Terus di kelompok 2, cari tentang faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Terus kelompok 3, cari pencapaian Daulah Abbasiyah. Ibu kasih 2 menit, nanti dipresentasikan ke depan. Paham? Paham Bu. Kelompok 1 sudah siap? Sudah Bu. 2, sudah Bu. 3, siap. Siapa yang mau duluan? Kelompok 1 Bu. Nah, silakan maju ke depan untuk presentasikan. Satu aja Bu. Semuanya. Kita berkelompok. Jadi kami dari kelompok 1 akan menjelaskan proses terbentuknya dinasti Abbasiyah. Proses terbentuknya dinasti Abbasiyah ini dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama yaitu dengan menyebarkan misi propaganda melalui jaringan rahasia, dan yang kedua yaitu dengan menghimpun kekuatan militer demi menghancurkan kekuatan
Bani Umayyah untuk memperoleh hasil maksimal. Bani Abbas menyiapkan strategi yang cukup matang. Mereka menebarkan propaganda untuk mendukung khalifah dari kerabat Nabi. Ya, yang selanjutnya yaitu kemajuan dinasti Abbasiyah diperoleh seiring dengan membaiknya perekonomian yang mulai meningkat, terutama dari sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Kemajuan dalam sektor ini diikuti dengan perbaikan internal yang cukup bagus, baik dalam sistem administrasi dan pemerintahan yang menunjukkan kematangan dalam berpikir. Ya, silakan dulu. Terima kasih nomor 1. Kasih. Selanjutnya nomor 2. Baiklah, faktor-faktor pendukungnya yaitu yang pertama yaitu persaingan berebut kursi kepemimpinan, yang kedua konflik politik di masa pemerintahan sebelumnya, yang ketiga pendeknya masa jabatan Khalifah Bani. Kemudian yang keempat yaitu adanya pertentangan etnis, kemudian kehidupan mewah dan kurangnya perhatian dalam perkembangan Islam, serta hilangnya kepercayaan dari masyarakat dan lemahnya dari kaum Bani Abbasiyah itu sendiri. Sekian dari kelompok kami menunjukkan. Ya, terima kasih ya. Kelompok 3 akan menjelaskan ulang pencapaian Daulah Abbasiyah. Di sini ada 7, di mana yang pertama memperluas wilayah kekuasaan hingga mencakup Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tengah. Yang kedua itu mengembangkan pusat-pusat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya di Baghdad. Yang ketiga yaitu mendukung penerjemahan karya-karya Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Pak. Yang selanjutnya yaitu mempromosikan kemajuan dalam bidang astronomi, dan terakhir itu di bidang matematika, kedokteran, dan arsitektur. Mungkin itulah tadi pengertian dari pencapaian Daulah Abbasiyah dari kelompok 3. Ya, silakan dulu. Berarti kan sudah mengerti semua ya apa itu Daulah Abbasiyah dalam membangun peradaban Islam. Nah, sebelum kita mengakhiri, anak-anak sekalian, siapa sih yang bisa menyimpulkan materi kita tadi dari Daulah Abbasiyah sampai akhir? Ya, silakan Kelly. Baik, sedikit menyimpulkan tadi, Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam, di mana ada terbentuknya Daulah Abbasiyah ini sendiri. Terbentuknya setelah pemberontakan yang dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah tadi. Ada 4, ketidakpuasan terhadap dinasti Umayyah, gerakan perlawanan dari golongan Syiah, strategi politik yang efektif, kelemahan dinasti Umayyah. Sedangkan pencapaian Daulah Abbasiyah tadi yaitu memperluas wilayah kekuasaan hingga mencakup Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tengah. Yang terakhir yaitu warisan Daulah Abbasiyah, di mana pelopor toleransi menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran budaya dan toleransi beragama, dan yang tadinya itu meninggalkan warisan intelektual dan budaya yang mempengaruhi dunia Islam hingga hari ini. Yang terakhir yaitu menjadi mentor peradaban, di mana menjadi model bagi peradaban-peradaban lain di wilayah Islam dan sekitarnya. Mungkin itu saja, Bu. Ya, terima kasih ya. Baik, tugas kalian untuk minggu depan yaitu kalian meresum tentang Daulah Abbasiyah dalam membangun peradaban Islam, itu dikumpulnya minggu depan ya. Baik, Bu. Baik, pesan Ibu sebelum Ibu menutupi pembelajaran pada sore hari ini. Pesan Ibu yaitu tetaplah kalian belajar dengan giat. Semoga cita